Halo semuanya, welcome to Grably News. Kali ini kita akan membahas mobil baru yang keluar sekitar bulan Mei ini. Jadi ada beberapa mobil yang baru keluar, cuma beberapa memang masih spy shot ya. Iya masih spy Cuma shot. kita bahas yang sudah launching, sudah kelihatan bentuknya, dan beberapa reviewer di luar negeri juga sudah mulai dapat unitnya. Yaitu Range Rover Sport Third Generation. Di generasi yang ketiga ini, Range Rover Sport dibekali dengan tenaga twin turbo V8 yang menghasilkan tenaga 530 horsepower dan ditambah dengan motor listrik yang mengakibatkan mobil ini tipenya mild hybrid ya. Iya betul. Dan tambahannya itu 48 volt. Ada juga yang plug-in hybrid atau PHEV, itu yang seri P440 Electric. Iya. Atau disingkat P440e. P440e. Nah, untuk yang pure electric, kira-kira mereka menginfokan kalau keluar di tahun 2024. Di generasi ketiga ini mereka mengeluarkan 5 varian warna, dan yang menjadi hero color mereka adalah Firenze Red atau yang warna merah menyala yang seperti kalian sudah lihat di video-video kali ini. Menurut Oki, tentang Range Rover Sport yang baru versi ketiga. Aku setuju kalau Firenze Red merupakan hero color dari mereka. Karena bisa dilihat kan warnanya itu benar-benar sporty, ya kan. Terus kalau kalian bisa lihat bentuk eksteriornya yang ada di video-video kita, itu memang benar-benar bahwa Range Rover ini mewah, tapi tetap menonjolkan sisi sportinya. Memang betul, namanya Range Rover Sport ya, tapi apalagi dipadu dengan warna Firenze Red mereka, itu menurutku sangat cocok sih. Kayak api menyala gitu. Betul. Apalagi horsepower-nya juga besar. Nah itu kan, ya itu catching lah kalau untuk di jalan. Enggak kehilangan maskulinnya dia. Ya, terus kalau menurutku, aku paling suka sih sama interiornya, karena cukup banyak berubah ya. Yang sebelumnya kita tahu kalau dashboard tengahnya, bagian baik instrumen maupun yang entertainment system, itu kan kalau entertainment system dia menyatu ya. Kalau ini kan enggak. Ini seperti mobil masa depan, ada tablet, kayak tablet di tengah. Jadi aku rasa ya ini memang kayak perubahan. Mereka mau menunjukkan bahwa Range Rover akan menuju masa depan, kayak gitu. Oke. Ya, kita setuju sih sama Oki. Kalau kalian ada mau tambahan lagi, bisa kasih kolom komentar di bawah ya. Mungkin kalau untuk modelnya sendiri mirip sama Evoque ya. Iya. Evoque versi besar. Evoque yang versi Iya. besar. Evoque yang baru maksudnya. Iya, betul. Cuman yang di belakangnya memang dia lebih terkesan simple dengan garisnya cuma satu user. Iya, memang itu bahasa desainnya untuk Range Rover sekarang kan. Dia lebih simple, tapi terlihat tetap mewah dan sportinya juga kental sekali sih. Dan memang dibedakan kan sama Range Rover yang satunya lagi. Ya, Yang Vogue. Ya. Cuman ini kan lebih kelihatan besar. Ya, Besar tapi tetap simple dan berkelas banget. Lebih bold. ya lebih cool. Namanya juga Range Rover Sport. News yang kedua itu datang dari Mercedes-Benz Vision EQXX. Ya, jadi mobil ini tuh mobil bukan yang dibuat untuk mass production dipakai sehari-hari. Ini mobil seolah-olah kalau kita lihat di websitenya itu ada tulisannya benchmark of apa tadi? Of efficiency. Of efficiency, yaitu Mercedes-Benz mengeluarkan salah satu teknologi mobil listrik ya, dan bentuknya dan baterainya itu mengedepankan efisiensi. Mereka seolah-olah ingin menunjukkan kalau ini loh, kita kalau bikin mobil, kalau misalnya ngomong EV, kita bisa bikin yang paling efisien. Iya, betul. Mengapa kok bisa gitu? Karena mereka mampu menempuh jarak 1000 km dalam sekali charge. Yaitu mereka melakukan trialnya itu dari Jerman, berjalan 12 jam, melewati pergunungan Alpen dan sampai ke France, ke Prancis, dan menyisakan sisa range kira-kira 140 km. Itu yang diklaim sama Mercedes ya, kita nggak nyoba sendiri ya. Nah, mereka bisa segitu efisiensinya, itu karena apa? Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena mereka menggunakan material yang lebih ringan. Terus habis itu, motor elektrik mereka didevelop dengan bantuan dari engineer Mercedes-AMG Petronas F1. Jadi benar-benar teknologi motor elektriknya ini bukan main-main. Terus mereka juga ada solar panel di roof untuk membantu penambahan energi. Ya pantas ya, energinya ngecas terus. Kalau kena panas kan dia itu. Iya. Kena panas dia energinya nambah. Energinya nambah terus. Range-nya jadi nambah pasti. Nah, terus yang keempat, kalau kita lihat dari bentuk mobilnya, itu agak sedikit unik lah, agak berbeda. Nah, itu bisa kita lihat bahwa Mercedes membuat bodi mobilnya segitu aerodinamisnya, sehingga tidak
tidak membutuhkan energi untuk tidak ada halangan. Iya, tidak Ya, maksudnya kayak nggak ada halangan lah. hambatan untuk anginnya. Jadi Angin. mobilnya kan lebih enak Ya, jalannya. lebih smooth dan itu akan menghasilkan efisiensi yang lebih baik. Nah, EQXX ini karena konsep, jadi kita mungkin cuma bisa lihat ya di internet atau Ya, di betul. di showroomnya, di websitenya juga. mereka juga. Jadi kita nggak berharap, bukan nggak berharap ya, kita nggak bisa berharap juga mobil ini akan keluar. Ya. Yang mungkin mereka akan menggunakan teknologi yang sama di model yang lain yang ke depan nanti akan keluar. Di EQ yang lain. Ya, karena line up-nya EQ itu line up-nya Mercedes-Benz yang versi EV kan ya. Ya, betul. Nah, itu sudah mulai banyak punya banyak line up baru yang menurut kita juga keren-keren sih untuk dibahas ke depannya. Nah, untuk kita bahas ini EQXX, ada tanggapan nggak dari kalian? Dari Pak Ego dulu mungkin. Menurutku kalau EQXX bisa sampai 1000 kilo itu kan ya menurutku memang dia itu yang pertama memang dari segi body dia lebih aerodinamis. Dan kedua dia itu menggunakan material yang sangat ringan. Yang diklaim Mercedes itu benar-benar paling ringan yang bisa ditempatkan ke mobil. Lalu juga dia itu kan memang dia dibantu sama technical engineer dari itu Mercedes AMG Petronas F1. Nah itu kan dia pasti kalau dari tim F1 itu sendiri mereka itu sudah punya histori yang sangat bagus di F1, terutama di era yang hybrid yang sekarang ini. Dia itu ibaratnya dia itu sudah 8 kali berturut-turut juara konstruktor. Ya, jadi kan otomatis dia itu kayak wah ini teknisnya udah ngerti, oh ini harus gini, ini harus gini, ini harus gini. Jadi kayak ya sudah benar-benar ini teknologi yang paling mutakhir yang benar-benar bisa dibuat sama Mercedes. Dan kalau sampai memang Mercedes memang niat untuk bikin 1000 mobil ini bisa jalan sampai 1000 kilo, ya nggak menutup kemungkinan ini bakal bisa dimasukin ke line up EQ-nya mereka nanti. Bisa direalisasikan. Iya, bisa direalisasikan. Pasti ke EQS yang baru atau di EQG yang nanti bakal keluar atau EQ yang lain pastinya. Kira-kira gitu sih harusnya. Ya benar, kalau aku setuju sih. Memang kalau mereka sudah berhasil mendevelop suatu teknologi yang baru, aku yakin mereka kan juga mengaplikasikan ke mobil-mobil lain kayak gitu. Apalagi kita kan lihat dari interiornya juga sudah minimalis tapi mewah ya. Itu mungkin bisa dijadikan interior untuk mobil-mobil EQ yang lain gitu. Selain itu juga mungkin di beberapa mobil nantinya bisa jadi akan menggunakan bahan bodi yang sama. Kayak gitu. Terutama di mobil listrik ya. Kalau teknologinya jelas karena mereka sudah melakukan develop yang aku rasa itu tidak murah ya develop itu. Nah itu juga pasti mereka akan menggunakan di mobil-mobil lain. Jadi hitungannya untuk mobil yang lain itu bisa dapat efisiensi dan range yang cukup panjang kayak gitu. Oke. Nah, itu 2 news besar kita yang mobilnya sudah kelihatan bentuknya ya. Nah, kali ini kita mau kasih kalian 2 bukan spice shot ya, bisa dibilang spice shot ya. Cuma yang satu sudah kelihatan bentuknya, yang satu masih di wrapping. Cuman yang satu belum, kita nggak tahu di Indonesia bakal keluar yang seperti itu atau enggak. Dua-duanya sih lebih tepat. Iya, dua-duanya sih. Yang pertama adalah Honda CR-V. Ya, sudah baru ini sih viral. Iya, ya kan, baru ini viral, bodinya bocor di internet. Ya bentuknya memang beda sih. Ya kan, bisa dibilang agak beda sama desain CR-V yang kemarin kan. Iya, mirip HR-V menurutku. Cuman mungkin kayak platformnya gitu tetap sama nggak sih? Pasti, kan mereka kan kalau mengeluarkan mobil baru kan selalu ada bahasa desain ya. Bahasa desain. Kalau menurutku ini untuk CR-V yang baru ini bahasa desainnya mirip sih sama dengan HR-V. Iya, kurang lebih ya. Iya, kan mulai dari headlamp-nya, mulai dari mungkin grillnya nggak terlalu signifikan mirip, tapi mulai dari bentuk-bentuknya aku rasa udah mirip. Tinggi. Iya, betul. Ya. Kayak gitu. Jadi ada bahasa desain yang jadi patokan mereka lah untuk mobil yang generasi paling terakhir ini. Ya. Nah, CR-V yang baru ini kayaknya nggak ada perubahan di mesin ya, tetap 1500 cc turbo, 190 horsepower. Interiornya aja mungkin kalau ngikuti bahasa desain yang baru bisa jadi mirip sama SR-V sama mirip Civic. Bisa jadi. Cuma kita tunggu aja ya. Versi hybrid bakal masuk Indo apa enggak juga kita masih belum tahu. Iya, tergantung nanti Honda
HM ya atau Honda Prospect Motor, HPM. HPM ya, Honda Prospect Motor juga mau masukkan yang seri mana nih? Apakah Honda mau berani memasukkan hybrid apa enggak? Kita tunggulah. Kita Harusnya berharap berani lah. iya. Karena pesaingnya udah main hybrid semua sekarang. Iya, rata-rata. Toyota sih. sudah main hybrid. Tapi kita yakin hybridnya Honda pasti luar biasa juga. Iya. Sama kayak CR-Z ya. Iya. Dia kan cukup lama main di itu kan, di hybrid kan. Iya. Pakai CR-Z itu kan sudah cukup lama. Iya, betul. Dan dia juga kayak Honda itu bukan nggak melakukan perubahan apa-apa. Dia kayak mobil hidrogen pun dia juga ada. Iya, betul. Dia punya Honda Clarity kalau nggak salah. Oh iya, Clarity. Honda Clarity ya itu kan. Itu kan pakai hidrogen. Nah, harusnya mereka berani lah masukin. Sudah waktunya sekarang ini untuk masukin Iya. mobil hybrid. Efisiensi. Apalagi lihat harga BBM semakin tinggi. Iya. Itu bisa menjadi salah satu alternatif solusi Betul. buat Honda bisa naikkan pamornya lagi Ya. di pasar Indonesia. Oke, yang terakhir, yang keempat, yaitu ini dari berita luar, itu dari BMW. Ada spy shot yang sudah istilah Keluar. bahasa Indonesia mengiming-iming itu menggoda-goda Menggoda-goda. Ngawi-ngawi, Calon pembeli ya. baru nih, Iya. ya kan? karena mereka pelan-pelan habis gini launching, setelah ini akan launching, yaitu BMW M2. Ya, kita tahu sendiri BMW seri 2 kan sudah keluar dengan desain yang baru. Ya. Memang pro kontra lah, Ya. gitu, ya kan dibandingkan sama yang lama. Tapi cukup oke. cukup oke kalau dilihat-lihat terus ya. Ya. Kalau dilihat terus cukup oke. Nah, BMW M2 ini mereka dikasih tenaga 3000 liter inline 6 turbocharged yang menghasilkan tenaga 450 horsepower. Kalau melihat dari bentuk bodinya, dimensi Ya. bodinya, ya dari generasi yang sebelumnya M2 kan kayak seolah mobilnya itu kecil, tapi mesinnya gede, Ya. mesinnya besar kan. Nah, jadi bisa kita bayangkan seberapa kenceng dan bertenaganya BMW M2 yang kali ini gitu. Karena kurang lebih di mesin yang mirip-mirip, tapi memang horsepower-nya lebih di bawah. Itu dipakai X7. Iya. Dengan Ya, dimensi yang sebesar itu. dimensi sebesar itu kan. Iya. Nah, di seri 7 juga 7 series. Iya, Betul betul. kan? Sudah dipakai kan Iya. dengan bodi segede itu. Nah, ini bodinya di M2. Ya, kita lihat sendiri nanti spek lengkapnya gimana, test performance-nya gimana. Nah, ini pasti sesuatu yang spektakuler kalau BMW seri M2 ini. Iya. Apalagi Kalau kalian tahu keluar kan? yang CS. Iya, CS lagi. Ya. Apalagi kalian tahu kalau BMW M2 itu merupakan line up yang awal ya. Iya. Line up awal untuk kalian M. mau beli M series gitu loh. Line up paling terjangkau. Paling terjangkau. Mm-mm. Dibekali dengan mesin 450 horsepower tadi. Iya. Itu pasti luar biasa menurutku. Ya. Oke, ada bonus nih, yaitu kalau kita lihat di Instagramnya BMW M, itu mereka sudah ada ngasih foto-foto blur dari M4 CSL. Ya, ini kita nggak tahu launchingnya kapan, cuma kayaknya kok, 7 hari lagi dari hari ini Wah. video kita dibuat. Jadi minggu depan kita lihat bentuknya gimana. Karena itu collector item kan ya kalau nggak salah. Iya, aku yakin itu Harusnya. bakal jadi collector item sih. Seperti yang mobil-mobil sebelumnya, M3 CSL, itu kan hanya keluar berapa unit aja setahu gue. Jadi itu kalau M4 CSL yang ini bisa jadi collector item. Jadi kalian kalau ada budget nih, siap-siap. Karena yang M4 CSL ini dia kan memang upgrade dari CS. Ya, betul. M4 CS yang lebih ringan. Ya, jadi bakal lebih kencang. Ya, Kenceng pastinya, lebih gahar. Ya. Oke, jadi sekian dulu video dari kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Drive Thru News dari awal sampai akhir. Like kalau misalnya kalian suka, jangan lupa komen. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you on our next video.